أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, alladzina hum ahluka wa khasatuka ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami ahlul Qur'an, yang mereka adalah keluargamu dan orang-orang khususmu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu-ibu, Majelis Ta'lim Qurrata Ayun yang semoga dirahmati Allah, disayangi Allah dimanapun berada. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan memulai kembali tafsir Al-Fatihah yang sudah sampai pada ayat ke-6 insya Allah pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah, petunjuk, taufik, rahmatnya, keberkahannya, dan kelancarannya. Mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sekalian tafsir surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Alhamdulillah kita telah membahas tafsir Al-Fatihah dari ta'awud, basmalah, kemudian sampai yang terakhir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayat yang kelima. Sekarang kita akan masuk ya ayat yang ke-6, yaitu yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini harus kita baca dengan bacaan yang benar. Karena ayat ini sering menjadi ayat yang orang-orang salah membacanya, terutama di kata as-sirata. Di kata as-sirata itu seringnya saya mendengar, mendapati bahwasanya ada sedikit pengucapan yang keliru, namun menjadikan maknanya berubah begitu begitu melenceng begitu. Akhirnya dengan mengubah satu huruf ini menjadikan kesalahannya menjadi kesalahan besar, lahan jali, yang sholat pun menjadi tidak sah. Di kata as-sirata biasanya kesalahannya ada di huruf shad. Huruf shad, orang-orang biasanya membaca memakai huruf shin. Asyirata. Hati-hati. Huruf shad dengan huruf shin ini tentu makhrajnya jauh berbeda. Dan maknanya juga jauh berbeda. Makanya ketika kita membaca as-sirata harus dipastikan shadnya sudah benar. Jangan sampai terubah menjadi huruf shin karena ini salah. Syirata. Kalau ada orang yang membaca sirata jadi syirata, nah nanti hati-hati terancam sholatnya tidak sah karena ini mengubah makna shad menjadi shin. Namun ini banyak sekali saya mendengarkan orang-orang ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim menjadi ihdinas syiratal mustaqim. Ini banyak sekali. Bahkan saya pernah dengar imam seperti itu. Nah, maka adapun orang-orang yang tidak bisa mengucapkan huruf shad, sli, tidak bisa, malah terubah menjadi shin, maka mending mengucapkannya menjadi siroto huruf sin. Ini adalah benar. Jadi ada riwayat lain yang menyebutkan bacaan siroto menjadi siroto pakai sin, dan ini adalah bacaan yang benar. Dan ini lebih aman, ibu-ibu sekalian,
daripada terubah menjadi huruf shin. Maknanya sudah berubah. Jadi sirata itu boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata pakai si biasa. Nah, itu maknanya sama dengan sirat. Maknanya sama. Adapun huruf lain yang bisa kita pakai namun nggak umum ya dan boleh ya, yaitu memakai huruf zai atau huruf za. Ihdinas siratal mustaqim. Zirata. Jadi zirata. Ini campuran zai dengan sod sebenarnya. Cara membacanya agak tebal. Zirata. Ini tapi nggak umum ya. Tapi boleh diucapkan ihdinas siratal mustaqim. Karena ada qiraat lain yang mengucapkan seperti ini. Kesimpulannya, ketika membaca sirata hati-hati. Jangan sampai sodnya jadi shin. Mending sodnya jadi huruf sin, itu lebih aman. Kita masuk kepada arti kata. Dan ini harus kita hafalkan, Ibu sekalian. Apa arti ihdinas siratal mustaqim? Ihdina artinya adalah tunjukkanlah kami. Ihdina, ini bentuk permohonan. As-sirata artinya adalah jalan. Sirat, jalan. Kalau menjadi huruf sin, sirat artinya sama, jalan. Tapi kalau terubah menjadi huruf shin, syirat artinya jadi berubah, yaitu polisi. Nah, hati-hati ya. Syirat polisi, hati-hati. Tapi kalau sirat, sod, jalan. Al-mustaqim artinya yang lurus. Mustaqim, lurus. Jadi arti ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan ini harus hafal agar ketika membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, kita bisa khusyuk karena membayangkan artinya, maknanya. Mana kata yang pertama? Ihdina, atau tunjukkanlah kami. Ihdina, tunjukkanlah kami, bimbing kami. Nah, ini adalah bentuk permohonan seorang hamba kepada Allah. Ihdina, berikanlah kami petunjuk. Petunjuk. Dan ini tidak boleh kita ucapkan kepada selain Allah. Ya, mohon petunjuk. Ihdina, tunjukkanlah kami. Dan ihdina ini berasal dari suatu kata, yaitu hidayah. Ihdina, hidayah. Berarti ihdina yang artinya tunjukkanlah kami, itu juga bisa berarti berikan kami hidayah. Ihdina, a'til hidayah, berikan kami hidayah. As'alukal hidayah, aku memohon kepadamu hidayah. Jadi, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah, jalan yang lurus. Itu kalau diartikan sebagai hidayah. Jadi ayat ini, Ibu sekalian, adalah ayat tentang doa. Ayat tentang doa seorang hamba kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan hidayah itu terbagi menjadi dua. Ini juga pengetahuan yang juga penting. Hidayah itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Imam Ibnu Katsir mengatakan hidayah itu terbagi menjadi dua. Dan hidayah yang ada di ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, itu mencangkup dua ini, dua hidayah. Apakah itu? Hidayah yang pertama adalah hidayah irsyad. Hidayah irsyad. Dan hidayah yang kedua adalah hidayah taufik. Dan dua ini beda. Dua hidayah ini berbeda. Apa yang dimaksud dengan hidayah irsyad? Hidayah irsyad itu bisa disebut juga hidayah bayan atau hidayah ilmi. Yaitu hidayah yang sekedar
memberikan pengetahuan, sekedar memberikan keyakinan, oh ini yang benar. Jadi seorang manusia mengetahui ini yang benar, ini yang salah, itu namanya hidayah irsyad. Hidayah bayan atau hidayah ilmi. Ilmu, pengetahuan. Oh ini benar. Oh ternyata bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Nah itu hidayah irsyad. Oh benar. Kan ada orang yang tidak tidak diberi hidayah irsyad, yaitu ateis. Ya, misalkan nggak tahu kalau bumi ini ada yang menciptakan. Dia mengira bumi ini tercipta dengan sendirinya. Dia nggak punya hidayah irsyad. Oh ternyata sholat itu wajib ya. Itu namanya hidayah irsyad. Dia dikasih oleh Allah hidayah irsyad. Pengetahuan bahwasanya sholat itu wajib. Namun ihdinas siratal mustaqim tidak hanya hidayah irsyad, tapi juga hidayah taufik. Apa itu hidayah taufik? Hidayah taufik adalah hidayah yang untuk menerima dan menjalankan amal. Menjalankan syariat itu namanya taufik. Kalau hidayah irsyad tadi ilmunya, kalau hidayah taufik itu amalnya. Makanya kalau seorang mengatakan, oh sholat 5 waktu itu wajib ya, dia dapat hidayah irsyad. Kemudian pas adzan duhur, dia sholat duhur. Dia mendapat hidayah taufik. Begitu banyak orang yang ketika ditanya, sholat 5 waktu wajib apa enggak? Wajib. Tapi dia nggak sholat. Berarti dia mendapat hidayah irsyad, tapi nggak mendapat taufik. Tidak mendapat taufik dari Allah. Nah, jadi itu perbedaan antara hidayah irsyad dan taufik. Dan ihdinas siratal mustaqim adalah dua-duanya. Hidayah irsyad dan hidayah taufik. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, makna kata yang kedua yaitu as-sirat. Sirat yakni artinya adalah jalan. Jalan ya, sirat. Sirat. Dan ini nanti dipakai nanti di hari akhirat jembatan sirat, jalan yang terbentang di atas api neraka, dan apabila orang berhasil melaluinya maka dia akan masuk surga. Sirat. Namun secara umum sirat ini artinya jalan. Sedangkan siratal mustaqim itu artinya jalan yang lurus. Tadi telah kita hafalkan ya. Sirat itu jalan, al-mustaqim itu lurus. Dan pengertian dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang pakar tafsir di zaman sahabat, beliau mengatakan siratal mustaqim itu adalah agama Allah yang tidak ada bengkoknya. Jadi benar ya, jalan yang lurus. Maksudnya Ibnu Abbas menafsirkan sirat adalah agama Allah, agama Islam. Kalau secara letterlek sirat artinya jalan, ditafsirkan oleh beliau agama Islam. Jadi siratal mustaqim adalah agama Allah, agama Islam yang tidak ada bengkoknya. Yang lurus, siratal mustaqim. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada hadis yang sangat indah. Ini merupakan hadis perumpamaan. Perumpamaan tentang siratal mustaqim. Hadis ini berbunyi, Rasulullah bersabda, Allah telah membuat perumpamaan jalan yang lurus. Jadi waktu itu Rasulullah menggambar begitu di pasir ya, dengan satu alat, mungkin kayu atau pohon dan yang lain. Rasulullah gambar di jalan yang lurus, gambar jalan lurus. Kemudian kedua sisinya di sebelah kanan dan sebelah kiri dari jalan tadi itu ada pagar. Ada pagar. Rasulullah menggambar pagar. Lalu di luar pagar itu terdapat pintu-pintu yang terbuka.
Ada pintu-pintu yang terbuka. Sambil kita bayangkan ya, misalkan. Jadi ada jalan, di kanan kirinya ada pagar, kemudian di luarnya ada pintu-pintu yang terbuka. Di pintu tersebut terdapat tirai-tirai yang dijulurkan, kata Rasulullah. Nah, jadi pintu yang ditutup oleh tirai ya, gorden. Jadi bukan daun pintu ya, bukan pintu kayu bukan, tapi pintu yang ditutup oleh tirai yang sesekali terbuka sedikit karena angin. Itu yang dikatakan Rasulullah. Dan beliau melanjutkan. Di ujung awal jalan yang lurus tadi, terdapat seorang penyeru. Dia berkata, wahai manusia, masukilah jalan ini dan jangan menyimpang. Masya Allah. Jadi di ujung awal jalan itu tadi, ada yang menyeru, wahai manusia semuanya, masukilah jalan ini dan jangan menyimpang. Kemudian ada juga di atas jalan. Jadi itu tadi kan di ujung jalan ada penyeru, ujung awal ya. Ini di atasnya jalan ada penyeru juga. Yaitu celaka kamu, jangan kamu membukanya. Ini adalah penyeru ketika ada orang yang jalan di jalan yang lurus tadi, tiba-tiba dia naik pagar, melewati pagar. Kemudian hendak membuka tirai tadi. Dan mau masuk ke pintu tadi. Maka ada penyeru, celaka kamu, jangan kamu membukanya. Karena jika kamu membukanya, kamu pasti masuk. Kamu pasti memasukinya. Ini ada penyeru di atas jalan tadi. Kalau ada orang yang mau masuk pintu. Nah, maka apa kata Rasulullah? Apa jalan yang lurus itu? Apa pagar? Pagar itu apa? Perumpamaan apa? Apa pintu itu perumpamaan apa? Dan ada yang menyeru. Maka kata Rasulullah SAW, jalan itu adalah Islam. Nah ini yang dinamakan Shiratal Mustaqim. Jalan yang lurus itu adalah Islam. Sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas tadi. Shiratal Mustaqim itu Islam. Dan pagar itu adalah batas-batas Allah. Hukum-hukumnya Allah. Jadi Allah di dunia ini kan sudah menentukan batas-batas hukum-hukumnya. Wahai manusia, ini boleh, ini tidak boleh. Ini jangan dilakukan, ini harus kalian lakukan. Allah di dunia ini sudah menentukan batas-batasnya, hukum-hukumnya. Yang di sini diumpamakan dengan apa? Pagar. Pagar. Kemudian di luar pagar itu ada pintu, dan pintu itu adalah hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menciptakan dunia ini ternyata setelah dikasih pagar, batas-batas hukumnya, Allah menciptakan ada hal-hal yang Allah haramkan. Seperti laki-laki diharamkan memakai emas, sutra. Manusia diharamkan memakan daging babi, khomer, dan yang lain, bangkai dan yang lainnya. Itu hal-hal yang diharamkan Allah. Dan masih banyak hal-hal yang diharamkan Allah. Jadi Masya Allah, ini perumpamaan yang sangat bagus. Di dunia ini kita disuruh jalan di jalan yang lurus. Tapi Allah juga menguji hambanya di dunia ini dengan menaruh pintu-pintu hal-hal yang diharamkan Allah. Di sebelah-sebelahnya ada pintu yang diharamkan Allah. Tapi Allah memberi batas, memberi pagar, hukum-hukum Allah. Ini loh nggak boleh. Jangan kamu lewati. Ini pagar. Sedangkan siapa yang menyeru tadi? Yang ada di ujung jalan tadi?
yang menyeru, wahai manusia semuanya, masukilah jalan ini dan jangan menyimpang. Siapa itu? Dia adalah Kitabullah, Al-Quran. Jadi di dunia ini Allah menurunkan kitab sucinya, Al-Quran, untuk menyuruh manusia masuk jalan yang lurus. Jangan nyimpang. Jangan sampai tersesat di dunia ini. Namun ada saja orang-orang yang tergoda dengan hal-hal yang diharamkan Allah. Melihat pintu, terkadang tirainya terbuka sedikit, tergoda. Akhirnya apa? Dia meloncat pagar, melewati pagar. Padahal pagar itu batasan-batasan Allah, aturan-aturan Allah. Tapi dia melewati aturan Allah, dia masuk ke dalam pintu hal yang diharamkan Allah, tapi ada penyeru. Celaka kamu, jangan kamu membukanya. Karena jika kamu membuka, kamu pasti masuk. Kamu akan tergoda. Siapakah orang ini yang menyeru? Maka kata Rasulullah, dia adalah penasehat dari Allah pada hati setiap muslim. Penasehat dari Allah pada hati setiap muslim. Masya Allah, ternyata dia adalah hati. Hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang bening. Dia akan menasehati pemiliknya kalau dia melewati pagar dan mau masuk ke pintu keharaman Allah. Ini hati yang bersih. Makanya setiap ada orang yang mau melakukan yang nggak baik, melakukan dosa, hal-hal yang diharamkan Allah, itu pasti ada yang nasihati di hatinya itu. Jangan lakukan ini. Tapi kalau dia menuruti nasihat hati itu dia selamat. Tapi kalau dia nggak menuruti, maka dia akan celaka. Allah memberikan di seluruh hati tiap muslim itu ada penasehat. Makanya dalam hadis terkenal disebutkan Rasulullah bersabda, istafti qalbak, mintalah nasihat pada hatimu. Hati itu tahu kok mana yang benar, mana yang salah itu hati tahu. Karena Allah sudah menciptakan ada penasehat dalam hati setiap muslim. Dengan catatan hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang bening. Tapi kalau ada orang yang memiliki hati yang sudah terlanjur kotor, menghitam, sampai tidak ada cahaya lagi, maka hati itu tidak akan bisa menasehati pemiliknya. Sudah kebal pemiliknya. Gitu. Jadi Masya Allah, ini adalah perumpamaan yang sangat bagus dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengatakan ini adalah perumpamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya kita semua ibu sekalian, masuklah kita ke dalam jalan yang lurus ini, janganlah menyimpang. Allah sudah memberikan pagar-pagar, aturan-aturan di sebelah-sebelah jalan ini. Janganlah sampai kita masuk ke dalam pintu-pintu yang diharamkan Allah. Dan ada dua penasehat ini, yaitu Al-Quran dan penasehat yang ada pada hati setiap muslim. Makanya kita harus interaksi harus banyak dengan dua ini. Yang pertama Al-Quran, karena di situ ada nasihat-nasihat, ada perintah Allah, larangan Allah. Pagar-pagar itu ada di Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah jagalah hati tetap bersih. Karena hati yang bersih akan bisa menasehati pemiliknya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah. Ini perumpamaan dari Rasulullah, hadis riwayat Ahmad. Sedangkan ulama yang lain mengatakan siratal mustaqim bisa juga ahlu sunnah wal jamaah. Bisa. Ya Allah, berikanlah kami hidayah berupa ahlu sunnah wal jamaah. Ada yang mengatakan, ya Allah, berikanlah kami hidayah berupa kebenaran. Siratal mustaqim itu kebenaran. Tapi yang umum, yang kuat adalah agama Islam. Siratal mustaqim itu agama Islam. Ibnu Katsir mengatakan, semuanya nggak saling bertentangan, semuanya sama. Maka siapa yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia juga mengikuti Abu Bakar, Umar, maka dia telah mengikuti kebenaran. Siapa yang mengikuti kebenaran, dia telah mengikuti Islam. Jadi semuanya sama saja. Intinya Ibnu Abbas mengatakan Siratal Mustaqim itu agama Islam.
Tunjukkanlah kami, berikanlah kami hidayah berupa agama Islam. Nah, sekarang ada pertanyaan pertanyaan ini dibahas oleh Ibnu Katsir karena ada orang Yahudi yang mengejek orang Islam. Mengejek orang Islam. Mengejeknya begini. Orang Islam itu kan sudah Islam. Dia sudah merasa benar. Tapi tiap hari masih minta hidayah, masih minta petunjuk. Berarti dia kan tersesat. Nah, orang Yahudi bilang gitu. Jadi untuk membuat Islam itu ragu. Orang Yahudi bilang, tiap hari kamu kok minta hidayah, tiap hari kok kamu minta petunjuk, berarti kamu tersesat ya. Begitu. Orang Yahudi bilang gitu. Dan Ibnu Katsir membahas pertanyaan ini. Mengapa kita kok harus minta hidayah? Padahal kan kita punya hidayah. Padahal kan kita sudah dalam agama Islam. Ya. Kenapa orang mukmin itu kok minta hidayah di setiap sholat, bahkan di luar sholatnya, minta hidayah. Padahal orang beriman ya sudah beriman, sudah dapat hidayah. Maka Ibnu Katsir membahas dengan bahasan yang sangat panjang. Yang intinya begini. Intinya Ibnu Katsir pernah menukil satu ayat. Ayatnya berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Nah, kan aneh. Jadi Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk beriman. Kan aneh. Wong sudah beriman kok disuruh beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Berimanlah kepada Allah. Maka ihdinas siratal mustaqim, yang pertanyaan tadi, mengapa kita harus minta hidayah terus? Kan kita sudah dapat hidayah. Itu sama seperti Allah menyuruh orang beriman untuk beriman. Dan tafsirnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetaplah beriman. Ya. Artinya ini bukan bentuk sia-sia Allah menyuruh beriman kepada orang yang beriman. Tidak. Karena maksud dari perintah keimanan adalah keteguhan. Tetaplah teguhlah beriman. Lanjutkan keimananmu. Langgengkan imanmu sampai nanti. Sampai kamu dicabut nyawamu. Itu maksudnya begitu. Berimanlah wahai orang yang beriman. Maka arti dari ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu Ibnu Katsir mengatakan, Ya Allah, rawatlah hidayah bagi kami. Dan janganlah palingkan kepada selain hidayahmu. Ibnu Katsir mengatakan demikian. Ya Allah, teguhkanlah, tetapkanlah hidayah itu bagi kami. Jangan sampai hidayah itu engkau cabut. Jadi orang beriman setiap hari minta hidayah itu bukan karena mereka sesat, bukan. Karena mereka ingin diteguhkan hidayah itu sampai mati. Karena mereka ingin hidayah itu ada dalam hati mereka sampai malaikat maut mencabut nyawa. Ini Ibnu Katsir. Ini kalau bisa dihafalkan, dipahami, direnungi, ternyata arti dari ihdinas siratal mustaqim, makna dari ihdinas siratal mustaqim adalah, Ya Allah, rawatlah hidayah bagi kami. Jangan palingkan kami kepada selain hidayahmu. Intinya minta apa? Minta istiqomah dalam hidayah. Minta istiqomah dalam hidayah. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah. Kita semua sekarang ini, apa kita punya hidayah? Insya Allah kita punya hidayah. Karena Allah memberikan kepada kita agama Islam. Allah memberikan kita hidayah taufik, kita melaksanakan syariat Allah, ya sholat, ya puasa, ya zikir, dan yang lain-lainnya. Dan kita harus bersyukur, ibu sekalian. Karena banyak manusia yang nggak dipilih oleh Allah untuk hidayah. Banyak manusia yang masih belum dapat hidayah. Tapi kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah. Dan hidayah ini tidak gratis. Hidayah ini nggak gratis. Itu adalah karunia Allah. Ada sabda Nabi SAW pernah mengatakan seperti ini.
Innallaha yu'tid dunya man yuhib wala man yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai maupun yang enggak Allah cintai. Jadi dunia, harta, dan segala isinya ini Allah berikan kepada Allah yang dia cintai dan yang enggak dia cintai. Makanya orang kafir pun juga punya dunia. Orang kafir pun Allah masih berikan mereka makan. Tiap hari masih makan enak, dikasih mobil, dikasih rumah, kasih kesehatan, dikasih minum tiap hari, dikasih rumah untuk berteduh. Itu dunia dikasih kepada yang Allah cintai dan yang Allah nggak cintai. Buktinya orang kafir tadi. Allah nggak cinta kepada orang kafir, tapi dikasih dunia, dikasih rezeki. Namun lanjutannya, wala yu'til iman illa man yuhib. Sedangkan iman hanya diberikan kepada orang yang Allah cintai saja. Hadis riwayat Bukhari. Jadi iman itu hanya diberikan kepada orang yang Allah cintai saja. Dan kita hari ini diberikan oleh Allah iman itu. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang dicintai Allah. Makanya orang kafir, orang-orang yang tidak masuk ke dalam agama Islam itu kok dapat dunia ya, kok dapat harta, dapat mobil mewah, rumah megah. Kenapa? Karena Allah membagi dunia kepada semuanya. Orang Islam dapat, orang kafir dapat, orang ateis dapat, orang yang sesat dapat, semuanya dibagi oleh Allah. Karena dunia itu apa? Tidak berharga di sisi Allah. Tapi iman ini beda. Iman ini sangat berharga. Makanya Allah ngasih iman ini nggak ke sembarang orang. Allah ngasih iman ini kepada hanya yang dikehendaki Allah, yaitu orang yang dicintai Allah. Dan kita semua terpilih oleh Allah, dipilih untuk diberikan iman ke dalam hati. Masya Allah. Jadi kadang kita kan agak iri ya. Kenapa sih orang kafir itu kok sehat terus, senang terus, kemudian makanannya enak-enak, rumahnya besar. Kenapa sih kita kok nggak dikasih apa-apa gini? Nah, misalkan kan ada orang iri gitu. Padahal dia tidak tahu bahwa dia telah diberikan sesuatu yang orang kafir nggak punya. Dan ini menyelamatkan dia dunia akhiratnya, yaitu iman. Allah cinta sama dia, Allah ngasih iman. Allah cinta sama kita, akhirnya Allah memberikan kita iman. Hal ini mirip seperti kisah Nabi ketika diprotes orang Ansor, kaum Ansor. Nabi Muhammad itu ketika melihat ada orang kafir Quraisy masuk Islam, orang mu'alaf ya, itu Rasulullah ngasih harta itu agak banyak ke orang mu'alaf ini, agak banyak. Lah orang Ansor agak iri, Rasulullah kok nggak adil sih, ngasih harta banyak ke orang mu'alaf. Kita ini membersamai Rasulullah dari awal, kita bantu Rasulullah, kita dukung Rasulullah, tapi kok nggak dikasih harta gitu. Rasulullah ngasih harta ke orang mu'alaf baru masuk Islam. Apa kata Rasulullah? Apakah kalian tidak ridho mereka mendapatkan dunia sedangkan kalian mendapatkan Rasulullah? Jadi Rasulullah itu ketika pulang perang, Rasulullah pulang ke Ansor, ke Madinah, nggak pulang ke Mekah. Orang Mekah dapat dunia, orang Madinah dapat Rasulullah. Lah mereka kepingin dapat dunia, kepingin dapat dunia seperti orang Mekah, orang mu'alaf. Jadi Rasulullah mengatakan, apa kalian nggak ridho mereka dapat dunia sedangkan kalian dapat Rasulullah? Akhirnya mereka sadar, iya benar. Ternyata Rasulullah lebih berharga. Maka sama seperti kita. Ya Allah, kenapa sih orang kafir itu kok hidupnya enak, kok mobilnya mewah, kita kok kayak gini, rumahnya kok kayak gini. Maka Allah mengatakan, apakah kalian nggak ridho mereka dapat dunia sedangkan kalian dapat iman? Apakah iman itu kalian nggak ridho? Apakah aku mau mencabut iman? Diganti mau orang kafir dapat iman, kalian dapat dunia? Wallahi nggak mau. Demi Allah, iman ini sangat berharga. Maka kita bersyukur di hati kita itu ada iman. Dan dijadikan iman itu indah dalam hati. Wa zayyana fi qulubikum
Jadi iman hanya diberikan kepada orang yang Allah cintai. Coba kita lihat itu. Keluarga Nabi. Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Kita tahu Abu Thalib itu orang yang baik, orang nolong Nabi. Tapi kan akhir hidupnya begitu. Abu Thalib itu banyak jalan Abu Thalib bisa masuk Islam. Banyak jalannya. Pertama, dia orang yang cerdas, orang yang pintar. Abu Thalib itu pintar. Ketua kabilah Bani Hashim. Sangat pintar, sangat cerdas. Bahkan mata Abu Thalib itu menyaksikan sendiri bagaimana keponakannya jadi nabi. Dari awal itu Abu Thalib tahu, oh dia nabi. Tahu Abu Thalib itu. Bagaimana wahyu turun kepada Nabi Muhammad itu Abu Thalib menyaksikan. Dan dia tahu kalau ponakannya nabi. Nggak pernah dia mendustakan kalau Nabi Muhammad adalah nabi, itu nggak pernah. Muhammad keponakannya itu ada tempat istimewa di hati Abu Thalib. Abu Thalib itu sangat sayang kepada Nabi Muhammad, melebihi sayang kepada anaknya. Dan Nabi Muhammad juga sayang kepada Abu Thalib. Kenapa? Abu Thalib itu selalu membantu, selalu membela. Jadi kita itu nggak ada apa-apanya kalau sama Abu Thalib. Dakwah itu ya, itu nomor satu Abu Thalib. Dibantu, dibela Nabi Muhammad itu. Sangat sayang kepada ponakannya. Tapi apa yang terjadi di akhir hayatnya ketika Abu Thalib sakaratul maut, Nabi Muhammad mengatakan, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan membelamu nanti di hari kiamat. Tolong pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Tapi Abu Jahal datang kan dengan beberapa orang ini. Wahai Abu Thalib, apa kamu nggak rela dengan agama nenek moyangmu? Abu Thalib diam. Sampai mati Abu Thalib diam. Ya Allah, Abu Thalib pembela dakwah Rasulullah. Matinya bukan dalam agama Islam. Rasulullah kehilangan Abu Thalib sedih. Tapi Abu Thalib nggak dapat hidayah, lebih sedih lah. Gimana ini? Karena kalau Abu Thalib mengucapkan 2 detik kalimatnya la ilaha illallah. 2 detik. Mungkin nggak ada 2 detik, 1 detik. Tapi dengan 1 detik itu Allah akan menyelamatkan dia selamanya di neraka nanti, dari neraka. Padahal cuma 1 detik la ilaha illallah. Sudah itu masuk Islam sudah. Tapi Abu Thalib namanya hidayah, bukan di tangan manusia. Hidayah itu di tangan Allah. Sangat sedih Nabi Muhammad nggak bisa membuat pamannya masuk Islam. Akhirnya Allah menghibur Nabi Muhammad dengan menurunkan ayat dalam surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbab. Wahai Muhammad, sungguh kamu itu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau sayangi. Nggak bisa. Abu Thalib pamanmu itu engkau sangat sayang kepada dia. Tapi petunjuk bukan di tanganmu. Hidayah bukan di tanganmu. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi yang memberikan petunjuk adalah Allah. Allah berikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Bukan orang yang engkau sayangi. Bukan. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Rasulullah dihibur, wahai Muhammad, kamu nggak bisa beri petunjuk, walaupun dia orang yang kamu sayang. Tapi yang beri petunjuk itu Allah. Hidayah itu di tangan Allah. Maka betapapun kita berusaha, tapi kalau Allah nggak mau ngasih hidayah, nggak bisa. Seperti Abu Thalib tadi. Abu Thalib itu orang yang paling dekat sama Nabi. Bahkan Umar sama Abu Bakar itu ketika sudah masuk Islam, itu nggak ada apa-apanya. Abu Thalib itu orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itulah hidayah. Allah memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki. Hidayah itu nggak mengenal nasab, nggak mengenal keluarga, nggak mengenal status sosial. Abu Thalib paman Nabi, keluarga Nabi. Abu Thalib itu pemimpin kabilah Bani Hashim, nggak mengenal sosial. Makanya kita bersyukur ibu sekalian, kita ini bukan pemimpin, kita ini bukan keluarga Nabi, kita bukan
dzurriyyah Nabi, anak cucu Nabi, kita bukan. Tapi Allah sayang sama kita, Allah memberikan kita hidayah, Allah menjadikan kita orang Islam. Masya Allah, kita harus banyak-banyak bersyukur. Nikmat besar, yaitu iman, hidayah, yang tidak diberikan kepada keluarga Nabi sendiri, paman Nabi Abu Thalib. Makanya walaupun dia dzurriyyah Nabi, walaupun dia keturunan Nabi Muhammad SAW mulia, tapi kalau dia nggak punya iman, dia nggak dapat hidayah, maka dia tetap celaka di hadapan nanti di hari akhirat. Iman, hidayah ini sesuatu yang besar, nikmat yang paling besar yang kita harus syukuri. Dan kenapa kok kita harus bersyukur? Karena bisa jadi hidayah itu hilang dari diri kita. Hati-hati sekalian. Kita sekarang mendapat hidayah, tapi bisa jadi Allah cabut hidayah itu, Allah bisa. Dalam suatu hadis, Rasulullah bersabda, demi Allah, yang tidak ada Tuhan selainnya, ada seseorang di antara kalian yang mengerjakan amalan penghuni surga dari kecil, ngaji, sholat, puasa terus, amalan penghuni surga, sampai jarak antar dirinya dan surga tinggal 1 hasta. Maksudnya apa? Sampai dia mau meninggal, mau dicabut nyawanya, itu kan berarti kan jarak antara dia dan dirinya tinggal jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta. Maksudnya ketika dia mau meninggal. Ketika pas mau meninggal, kemudian dia didahului oleh ketetapan Allah, akhirnya dia melakukan perbuatan ahli neraka. Dia bermaksiat, dia berdosa, dia kufur, akhirnya dia masuk neraka. Padahal dari kecil, dari muda sudah berbuat amalan ahli surga. Dan ada di antara kalian yang dari kecil sudah melakukan amalan dosa, perbuatan buruk, amalan ahli neraka. Sampai antara dirinya dan neraka tinggal 1 hasta. Maksudnya apa? Sampai mau meninggal. Pas mau meninggal, dia melakukan amalan ahli surga, akhirnya Allah memasukkan dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maksudnya apa? Maksudnya ada seseorang itu akhir hidupnya itu beda dengan apa yang biasa dia lakukan. Akhirnya yang dinilai adalah akhirnya innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah. Sesungguhnya amal itu yang dinilai akhirnya. Kalau akhirnya Islam, dia akan Islam. Akhirnya kafir, dia akan kafir. Akhirnya musyrik, ya musyrik. Walaupun dari kecil, dari muda dia Islam, tapi kalau matinya kafir, dia akan dinilai dihukumi kafir. Ada sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang orang yang soleh di Spanyol, di Cordova. Dia orang soleh. Bahkan dia adalah muadzin. Dia muadzin, orang yang setiap 5 waktu azan. Orang yang muadzin itu kan pasti disiplin. Setiap waktu azan, sholatnya di soft pertama, gitu, Masya Allah. Jadi dia orang yang benar-benar soleh. Tapi waktu itu kan muadzin nggak ada mic ya, waktu itu masih zaman dulu nggak ada mikrofon. Akhirnya azannya di atas bukit dengan suara yang keras. Ini muadzin. Suatu ketika dia sedang azan di atas bukit. Kemudian dia melihat ada di bawah itu, di perkotaan itu, ada yang menarik hatinya. Apa itu? Dia melihat ada wanita yang sangat cantik. Akhirnya dia memutuskan, habis sholat aku tak nyamperi, ini bahasa kita ya. Tak samperin habis sholat. Setelah sholat, dia buru-buru menuju ke wanita cantik. Apa yang terjadi? Kemudian dia tanya kepada wanita itu, seakan-akan dia menginginkan wanita itu. Maksudnya dia pengen nikah dengan wanita itu. Tapi wanita itu menjauh. Wanita itu nggak mau. Akhirnya dia mengatakan, apa yang kamu inginkan dariku agar aku bisa menikahimu? Apa kata wanita itu? Masuklah ke dalam agamaku, yaitu agama Nasrani. Wanita itu beragama Nasrani. Akhirnya karena dia dibutakan ya oleh nafsu,
Dia menikahi wanita itu dan dia memeluk agama Nasrani. Na'udzubillah. Dia murtad keluar dari agama Islam. Apa yang terjadi? Setelah terjadi pernikahan, sebelum malam pertama. Ini belum malam pertama. Qadarullah ada genteng yang bocor. Genteng yang rusak. Akhirnya dia mengambil tangga naik ke atas. Qadarullah terpeleset kakinya. Jatuh, kepalanya terbentur batu. Kemudian pendarahan, kemudian meninggal. Dia mati dalam keadaan apa? Nasrani. Na'udzubillah. Padahal dia seorang muadzin, orang soleh. Gara-gara wanita, dia masuk agama Nasrani. Belum merasakan kenikmatan menikah, langsung meninggal. Ya Allah. Rugi di atas rugi. Ya Allah. Ini Allah mencabut hidayah dari orang yang dia kehendaki. Kisah kedua ada seorang penghafal Quran. Ini lebih luar biasa lagi. Ada seorang penghafal Quran. Ini orang berasal ada di zaman tabi'in, insyaallah. Setelah sahabat tabi'in. Orang ini bernama Abdah bin Abdurrahim. Masya Allah. Bagus sekali namanya. Abdah, orang yang beribadah. Abdurrahim, bapaknya. Abdah bin Abdurrahim. Seorang laki-laki ganteng penghafal Quran. Dia hafal 30 juz Al-Quran dan dia punya keahlian yaitu pinter bela diri. Berjihad, dia mesti menang. Berjihad itu. Ketika itu pasukan muslimin sedang menggempur pasukan Romawi di benteng-benteng Romawi. Dan seperti biasa kaum muslimin itu ketika berjihad mereka pasti puasa sunnah, sholat malam, baca Al-Quran. Dan ini yang dilakukan Abdah bin Abdurrahim. Di hari itu dia sholat malam, puasa sunnah, membaca Al-Quran dengan hafalannya. Karena dia sudah hafal Al-Quran. Kemudian ada suatu kejadian yaitu dia ingin buang air kecil ya. Kemudian masuk ke salah satu benteng di pojokan benteng begitu. Setelah buang air kecil, kemudian ingin kembali, dia kok melihat di atas benteng itu ada seorang wanita Romawi. Dan kita tahu orang Romawi ya, bagaimana parasnya seperti bule putih begitu, kalau wanitanya kan pirang begitu. Orang Romawi, wanita Romawi sangat cantik. Dan Abdah ini terpesona. Abdah ini terpesona. Kemudian Abdah bin Abdurrahim memanggilnya. Wahai seorang wanita, bagaimana caranya agar aku bisa menikahimu? Hampir mirip ya, seperti Muadzin. Gara-gara wanita, bagaimana caranya aku bisa menikahimu? Kata wanita itu, masuklah engkau ke dalam agama Nasrani. Masuklah engkau ke dalam agama Nasrani. Akhirnya Abdah bin Abdurrahim terbutakan oleh nafsunya. Dia tinggalkan Al-Qur'annya. Dia tinggalkan sholat malamnya. Dia menuju kepada wanita Nasrani. Dia memeluk agama Nasrani. Dia murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang terjadi ketika dia murtad tadi? Teman-temannya sangat sedih. Bahkan sempat mencegah teman-temannya. Wahai Abdah, engkau penghafal Quran. Engkau orang ahli tahajud. Engkau ahli jihad. Kenapa engkau begini? Engkau bisa terpedaya wanita dan langsung keluar dari Islam. Sangat sedih, bahkan banyak menangis. Abdah keluar dari Islam. Karena nggak ada yang nyangka. Seorang penghafal Quran kok bisa keluar dari Islam. Apa kata Abdah bin Abdurrahim? Tadi kan ditanyai, kemana hafalan Quranmu? Begitu. Abdah bin Abdurrahim mengatakan, sungguh aku telah lupa semua hafalan Quran. Ya Allah. Lupanya bukan karena nggak murojaah, bukan. Kalau kita kan hafal Quran nggak murojaah, lupa enggak. Abdah bin Abdurrahim ini sering murojaah karena setiap hari murojaah, setiap hari berjihad. Apa itu puasa sunnah, sholat malam, murojaah juga. Tapi seketika itu dia lupa hafalan Qurannya.
Bahkan mungkin surat yang paling mudah, Al-Ikhlas itu lupa. Semua 30 juz lupa. Abdah bin Abdurrahim. Kata Abdah, kecuali 2 ayat ini. Aku kok 30 juz lupa kecuali 2 ayat ini. Masya Allah. Ini ketika dia sudah masuk Nasrani, dia lupa semua ayat Quran. Kecuali 2 ayat ini. Dia kemudian ngaji menyebutkan 2 ayat. Apa ayatnya? Ayatnya adalah ayat kedua dan ketiga dari surat Al-Hijr. Allah berfirman, Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ayat kedua. Orang-orang kafir akan berharap, duhai seandainya dulu mereka muslim. Masya Allah. Seperti tamparan kepada Abdah bin Abdullah. Ayat ketiganya, Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Artinya, biarkanlah mereka makan, bersenang-senang, serta dilalaikan oleh angan-angan mereka. Sungguh nanti mereka akan mengetahui kebenarannya. Ini 2 ayat yang dihafal oleh Abdah bin Abdurrahim ketika keluar dari Islam. Ini seperti peringatan dari Allah. Nanti di hari kiamat Abdah akan menyesal dia keluar dari Islam. Gara-gara apa? Gara-gara wanita. Memang laki-laki itu fitnah terbesarnya wanita. Aku tidak meninggalkan cobaan terbesar untuk laki-laki kecuali wanita, kata Rasulullah. Abdah sampai 30 juznya hilang semua. Tinggal 2. Ayat Al-Hijr, ayat 2 dan 3. Ya Allah. Maka waspadalah. Kita patut berwaspada. Hari ini kita ngaji, hari ini kita dengar kajian, hari kita sholat, baca Quran, zikir sore, itu belum menjadi jaminan. Apakah kita nanti akhir hidupnya akan tetap seperti ini? Apakah nanti akhir hidupnya akan berubah 180 derajat? Kita nggak tahu. Makanya kalau belum finish, kita nggak tahu gimana akhirnya nanti. Dan setan itu akan terus berusaha menggelincirkan kita biar hidayah itu hilang. Hati ini sekarang iman itu hidayah sedang bersinar. Kita nggak tahu kapan iman hidayah itu redup kemudian hilang. Na'udzubillah, mudah-mudahan nggak sampai seperti itu. Makanya dalam sakaratul maut, bahkan setan itu pun masih menggoda gimana caranya keimanan atau hidayah itu hilang. Siapa yang tidak tahu Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal, imam besar, murid dari Imam Syafi'i, termasuk imam 4 mazhab yang dijuluki Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah karena membela Al-Quran dan Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang sangat soleh, berilmu, imam 4 mazhab. Siapa yang nggak kenal beliau? Imam Ahmad ketika di ujung akhir hayatnya, ketika sakaratul maut. Ini kisah Imam Ahmad ketika sakaratul maut. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu memiliki seorang anak bernama Abdullah. Abdullah ini ketika Imam Ahmad hendak meninggal sakaratul maut, Abdullah cerita, ketika ayahku hendak sakaratul maut, kemudian aku membantu untuk merapatkan rahangnya. Jadi untuk biar mingkem bahasa Jawanya, biar merapatkan kedua rahangnya. Sedangkan beliau sedang keadaan sakaratul maut. Imam Ahmad sedang sakaratul maut. Tiba-tiba beliau hilang kesadaran, aku mengira beliau sudah wafat. Ternyata belum. Tiba-tiba beliau, Imam Ahmad mengatakan, tidak, belum, tidak, padahal sedang sakaratul maut. Tidak, belum. Ia mengucapkannya beberapa kali, kata anaknya. Pada ucapan yang ketiga, aku bertanya. Ternyata Imam Ahmad sudah sadar, kemudian anaknya Abdullah bertanya, wahai ayahku, apa yang engkau ucapkan di saat seperti ini? Tadi engkau mengucapkan apa? Kok ngomong, tidak, belum. Imam Ahmad mengatakan, wahai anakku, apa kamu nggak lihat ini? Nah, ternyata Imam Ahmad sedang melihat hal yang gaib. Makanya Abdullah mengatakan, aku nggak melihat apa-apa, wahai ayahku. Orang kalau sudah sakaratul maut, dia akan diperlihatkan hal-hal yang gaib. Seperti bisa melihat
malaikat, seperti bisa melihat setan dan yang lain. Imam Ahmad mengatakan, iblis laknatullah, iblis terlaknat, kata Imam Ahmad. Dia duduk di hadapanku. Masya Allah. Jadi ketika Imam Ahmad akan wafat, itu iblis datang duduk di depan. Kemudian iblis itu menggigit jarinya dan mengatakan, wahai Ahmad, engkau telah selamat dariku. Masya Allah. Engkau telah selamat dariku. Dan itu adalah tipuan iblis. Itu mau meninggal masih digoda, masih ditipu. Maksudnya apa? Imam Ahmad itu orang yang soleh, rajin ibadah. Akhirnya iblis mengatakan, Imam Ahmad, engkau telah selamat dariku. Wis, kamu selamat, guys. Nah, kalau Imam Ahmad bilang, iya, aku selamat, maka iblis telah berhasil apa? Menumbuhkan ujub dalam hatinya. Menumbuhkan rasa sombong dalam hati Imam Ahmad. Oh iya, aku sudah berhasil ya dari iblis. Akhirnya sombong Imam Ahmad. Akhirnya mati dalam keadaan sombong. Iblis tahu dia nggak akan bisa mencabut hidayah, nggak bisa membuat Imam Ahmad keluar dari Islam, nggak bisa. Cuma gimana caranya Imam Ahmad sombong gitu. Iblis, ya Allah, godaannya sangat lembut. Kata iblis, wahai Imam Ahmad, kamu telah selamat dariku. Makanya Imam Ahmad mengatakan, tidak, belum. Kalau belum meninggal, aku belum selamat, kata Imam Ahmad. Hingga aku mati, baru selamat. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, ini godaan setan iblis ini sangat lembut sekali. Sampai akhir hayat kita akan digoda. Makanya orang kalau sakaratul maut itu nggak boleh ditinggal sendiri ya. Nggak boleh tinggal sendiri. Harus terus ditalkin la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Makanya kalau hidayah kita sudah mendapatkannya, di dalam hati kita sudah ada iman, sudah kita peroleh, sudah Islam, kita sudah sholat, kita sudah pakai jilbab, tolong jangan sombong, tolong jangan jumawa, jangan merasa lebih dari yang lain. Karena kita semua ini belum finish, kita masih di tengah jalan. Kita nggak tahu finish kita nanti seperti apa, kita nggak tahu. Belum tentu orang yang kita rendahkan, orang itu nggak pakai jilbab. Islam macam apa nggak pakai jilbab. Tapi belum tentu dia nanti bertobat, akhirnya akhir dari kehidupannya baik. Sedangkan kita sebaliknya kan nggak ada yang tahu. Maka dari itu jangan merasa bangga, jangan merasa aman. Tetap harus senantiasa tawadhu, membumi, menunduk sambil berdoa kepada Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah aku dalam hidayah, dalam agama, sampai aku mati. Makanya dalam ayat lain di surat Ali Imran, Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau cabut hidayah hati kami ini kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk. Ya Allah, jangan dicabut hidayah, padahal engkau sudah memberikan kepada kami petunjuk hidayah. Maka ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tetapkanlah aku dalam jalan lurus hidayah ini sampai aku mati. Sangat penting sekali mengucapkan, berdoa dalam setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ini tadi yang doa di surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terakhir, Ibu sekalian, maka bagaimana caranya agar kita selalu istiqomah dalam hidayah? Ini sedikit tips. Yang pertama adalah tidak bersandar pada diri sendiri dalam melakukan kebaikan, menghindari segala keburukan, itu jangan bersandar pada diri sendiri. Amal yang kita lakukan selama ini, ya sholat, ngaji, berbuat baik, itu apa karena kita sendiri? Enggak, karena semuanya nikmat dari Allah. Semuanya hada min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Makanya jangan merasa tinggi hati, sombong karena kita sudah banyak ngaji, banyak sholat. Belum tentu nanti di akhir hayat kita seperti apa, belum tentu.
Makanya jangan bersandar kepada diri sendiri. Imam Ibnu Qayyim mengatakan kunci untuk membuka pintu taufik, ini kuncinya adalah selalu berdoa. Karena kita nggak bisa apa-apa, hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu bisa dicabut, bisa dikembalikan kapanpun, terserah Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Makanya yang kita bisa lakukan adalah berdoa. Itu kunci taufik. Menampakkan rasa butuh kepada Allah, sungguh-sungguh berdoa, berharap kepada Allah agar hidayah ini nggak dicabut, agar hidayah ini terus sampai kita mati. Ihdinas siratal mustaqim itu benar-benar dipahami, dimaknai sehingga kita bisa khusyuk ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, baca Al-Qur'an, renungi artinya. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu di dalamnya penuh dengan hidayah, penuh dengan petunjuk. Berapa banyak orang yang masuk Islam gara-gara Al-Qur'an. Orang Nasrani itu baca Al-Ikhlas langsung masuk Al-Qur'an. Dan itu banyak. Maka baca sering-sering Al-Qur'an dan renungi artinya. Karena Al-Qur'an adalah buku petunjuk. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Hiya aqwam. Ini Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, lihat artinya, renungi artinya. Di dalamnya banyak sekali petunjuk dan hidayah dari Allah. Yang ketiga, teladani Rasulullah. Teladani Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu beribadah, bermuamalah. Karena ada orang yang dapat hidayah dari sisi ibadah, tapi nggak dapat hidayah dari sisi akhlak. Ada dalam zaman Nabi itu wanita dapat hidayah ibadah. Dia puasa sunnah, dia sholat malam, sholat wajib, ibadahnya jos. Tapi dia nggak punya hidayah dari sisi akhlak. Mesti mencela tetangganya, mesti membicarakan keburukan tetangganya. Apa yang kata Rasulullah? Ya finnar, dia di neraka. Karena dia nggak dapat hidayah akhlak. Dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya. Maka agar kita tetap dalam hidayah, kita baca-baca sirah Nabi, kita baca-baca hadis Nabi, kajian tentang hadis Nabi, bagaimana sih Rasulullah ini kalau kepada keluarga, bagaimana Rasulullah kepada tetangga, bagaimana Rasulullah sholatnya, puasanya, meneladani Rasulullah agar tetap dalam hidayah. Yang keempat, imani takdir dengan benar ketika dapat musibah. Ini salah satu poin agar kita dapat hidayah. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman, percaya kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini At-Taghabun ayat 11. Ibnu Katsir menerangkan bahwasanya makna ayat ini adalah seseorang yang ditimpa musibah, kemudian dia yakin kalau musibah itu dari Allah, dia akan diberikan balasan berupa petunjuk dari Allah. Hidayah. Hidayahnya apa? Hidayah petunjuk bahwasanya dia punya kepercayaan yang benar, iman yang benar. Yahdi qalbah. Jadi kalau ada orang dapat musibah, terus dia yakin ini dari Allah, Allah akan ganti musibah itu dengan iman. Allah akan ganti musibah itu dengan hidayah. Insya Allah. Bahkan Allah juga bisa mengganti musibah tadi dengan nikmat yang lebih besar. Misalkan kehilangan sepeda motor, Allah ganti dengan mobil. Kehilangan handphone, Allah ganti dengan handphone yang lebih bagus. Misalkan itu Allah bisa. Tapi kalau yang utama adalah ketika dia dapat musibah, kemudian dia yakin kalau itu dari Allah, Allah akan menggantinya dengan keimanan, dengan hidayah di dalam hatinya. Surah At-Taghabun ayat 11. Yang kelima yaitu sungguh-sungguhlah dalam ibadah. Sungguh-sungguh dalam ibadah. Sudah dapat hidayah, sudah dapat iman, maka jangan sia-siakan iman hidayah ini.
Kita sungguh-sungguh dalam ibadah. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, dia sungguh-sungguh ibadah, kami akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Kami akan menunjukkan hidayah baginya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguh Allah benar-benar bersama orang yang berbuat baik. Ibnu Qayyim mengatakan ayat ini itu Allah menggandengkan hidayah dengan kesungguhan manusia. Maksudnya adalah orang yang dapat hidayah adalah orang yang paling besar kesungguhannya dalam beribadah. Jadi bersungguh-sungguhlah kita dalam beribadah kepada Allah. Yang terakhir, berusaha senang, gembira, bersyukur ketika ibadah. Jadi sholat itu bukan beban, sholat itu senang. Alhamdulillah aku dapat hidayah, dapat iman, akhirnya aku bisa sholat, aku bisa puasa, bisa sedekah. Itu rasanya senang, syukur. Dalam surat Al-An'am itu, ayat Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, dapat hidayah, Allah akan membukakan untuk dadanya menerima Islam dengan senang hati. Yashrah sadrahu. Dadanya itu senang. Jadi ibadah itu senang, baca Quran itu senang, bungah gitu. Senang. Kenapa? Karena dia dapat hidayah. Maka itu juga menjadi salah satu ciri ya, orang yang dapat hidayah itu adalah senang ketika beribadah, gembira, hati itu senang gitu ibadah. Kalau nggak baca Quran sehari itu rasanya kok gundah, gelisah, itu intinya artinya dia dapat hidayah. Dia itu senang ibadah, senang ngaji, senang kajian. Ini mudah-mudahan menjadi tanda bahwasanya dia mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Jazakumullahu khairan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Intinya adalah doa ihdinas siratal mustaqim adalah doa yang sangat penting, wajib bagi kita untuk berdoa kepada Allah dengan doa ini. Karena kita sangat butuh kepada hidayah Allah sampai ajal menjemput. Demikian yang bisa saya sampaikan.